Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman teman kita. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman dari Mbak Susi dari Palembang ya teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, aku bacain kisah Mbak Susinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Susi Mbak dari Palembang. Aku bersyukur banget kenal sholawat lebih awal dan aku senang banget bisa dikenalin sholawat dari Mbak Pidia. Waktu itu videonya Mbak Pidia lewat terus di YouTube aku karena aku sering nonton videonya Mbak Pidia dan tentang sholawat. Akhirnya muncul juga channelnya Ustadz Marshall, jadi hatiku terketuk untuk mulai sholawatan. Awal-awal aku mulai sholawatan sejak 2020. Awal waktu itu aku belum nikah, tapi sudah ada keinginan untuk menikah karena ibu sudah nyuruh nikah terus, tapi aku ingin nikah kalau pasangan aku sudah punya rumah sendiri dan punya kerjaan yang jelas. Aku terus sholawatan, Mbak. Aku baca sholawat sallallahu ala Muhammad. Oh, di sini berarti Mbak Susinya baca sholawat Jibril, ya teman-teman. Aku baca sholawat sallallahu ala Muhammad sampai 10.000, paling sedikit 5.000. Baca Yasin habis maghrib, sholat tahajud, dan bersolawat sebanyak-banyaknya. Tapi nggak konsisten. Kalau kesibukan ya masih bolong-bolong. Aku juga sering puasa Senin Kamis, Mbak. Alhamdulillah, Mbak, di tahun 2022 aku dinikahi dengan laki-laki yang sesuai dengan keinginan aku. Masya Allah ya teman-teman. Mertua aku dan ipar-iparku sangat baik, alhamdulillah. Masya Allah ya teman-teman. Di sini Mbak Susinya bilang kalau dia ngamalin sholawat Jibril 10.000, minimal sedikitnya 5.000 dia bilang ya teman-teman. Terus Mbak Susinya bilang kalau dia ingin menikah kalau calon suaminya sudah memiliki pekerjaan dan sudah mempunyai rumah sendiri. Bukan berarti Mbak Susinya nggak mau tinggal sama mertuanya ya teman-teman. Tapi Mbak Susinya lebih peduli kalau suaminya itu memiliki rumah. Terus dia juga nggak mau membebani keluarganya, orang tuanya atau keluarga sebelah suaminya ya teman-teman. Terus di sini juga Mbak Susinya bilang kalau dia membaca sholawat itu 10.000, paling sedikit 5.000. Ditambah juga dia baca Yasin. Terus dia sholat tahajud. Dan dia belum konsisten kalau dia banyak pekerjaan, dia bilang ya teman-teman. Kalau aku nyaranin teman-teman, biarpun kita punya kerjaan, kita baca dalam hati juga bisa teman-teman. Baca selawatnya juga dalam hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau teman-teman belum punya ini, tasbih ini, teman-teman bisa pesen aja di Lazada. Aku belinya di sini cuma 10.000 ya teman-teman, di Lazada ya teman-teman. Terus Mbak Susinya juga bilang kalau dia juga puasa Senin Kamis ya teman-teman. Itu bagus teman-teman. Kalau aku pribadi aku belum pernah yang namanya puasa Senin Kamis. Belum pernah aku jalanin itu ya teman-teman. Terus itu maksudnya bilang teman-teman di tahun 2022 dia dinikahi dengan laki-laki yang sesuai dengan keinginannya ya teman-teman. Terus dia juga bilang kalau mertuanya dan adik-adik ipar-iparnya juga baik banget sama dia ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman pengen melembutkan hati seseorang, teman-teman baca aja sholawat ya teman-teman. Baca aja sholawat Jibril. Kalau teman-teman punya hajat terdesak, kalau teman punya hajat keinginan ingin sekali memiliki sesuatu, teman baca aja sholawat munjiat. Bukan berarti sholawat Jibril tidak mengabulkan hajat ya teman-teman.
Sholawat Jibril juga mengabulkan semua hajat. Jadi teman-teman baca aja sholawat Jibrilnya minimal 1000, sholawat munjiatnya baca 11 kali, astagfirullahnya baca 500 kali kalau mampu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, Mbak Susinya ini bersyukur sekali dia memiliki mertua dan adik-adik ipar yang baik ya teman-teman. Terus teman-teman, selawat ini banyak manfaat sekali ya teman-teman. Aku tidak akan bosan terus mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengamalkan selawat ya teman-teman. Gini ya teman-teman, selawat itu banyak manfaatnya, bukan bisa mengabulkan semua hajat aja teman-teman. Kita bisa membaca melembutkan misalnya ya teman-teman suami atau anak-anak kita ya teman-teman. Misalnya anak kita rewel di tengah malam, baca aja sholawat Jibril teman-teman. Kalau anak aku lagi rewel, aku bacanya sholawat teman-teman. Baca sholawat Jibril ya teman-teman. Aku baca terus-terus sampai 1000, terus aku tiup di ubun-ubunnya teman-teman. Insya Allah atas izin Allah, kalau teman-teman yakin, percaya yang teman-teman baca, insya Allah anak kita bakalan sembuh sakitnya ya teman-teman. Tuh teman-teman, Mbak Susi ini juga bilang kalau dia melihat channelnya juga dari Ustadz Marshall ya teman-teman. Terus dia terketuk hatinya untuk membaca sholawat. Dari situlah Mbak Susinya mengenal sholawat ya teman-teman. Terus Mbak Susinya bilang kalau dia bacanya selesai sholat juga, dia bilang gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, intinya kita jangan pernah lelah untuk membaca sholawat, karena sholawat itu memang dahsyat, the power of sholawat ya teman-teman. Terus gini teman-teman, sholawat itu berguna bagi kita seorang ibu rumah tangga. Enggak di ibu rumah tangga, baik itu anak-anak. Kalau teman-teman punya anak, suruh aja anak-anak teman-teman baca sholawat ya teman-teman. Sholawat itu juga bisa melembutkan hati anak teman-teman. Sholawat itu juga bisa membuat hidup kita menjadi tenang teman-teman. Ini ada teman-teman cerita dari tetangga aku, dia bilang dia pengen sekali membelikan anaknya itu mainan, tapi dia belum punya uang. Terus aku bilangin gini, kalau kamu pengen sesuatu, kalau kamu pengen membelikan anakmu itu mainan, kamu baca aja sholawat. Insya Allah dalam beberapa hari mainan itu akan terbeli. Insya Allah aku bilang gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, dia ngamalin, terus dia bilang sama aku, alhamdulillah Mbak, banyak rezeki yang aku dapat. Alhamdulillah aku bisa kebeli mainan anak aku tuh teman-teman. The power of sholawat. Ya teman-teman, yakin aja apa yang teman-teman baca, yakin dengan apa yang teman-teman amalkan, selalu istiqomah baca sholawat, karena sholawat itu memang dahsyat buat kita ya teman-teman. Gini ya teman-teman, sholawat Jibril itu nggak perlu kita bacanya sampai 10.000. Kalau teman-teman belum mampu, baca aja 1000 satu hari ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah lancar, sudah mau bacanya sampai lebih dari 1000, besoknya lagi baca lagi 2000, terus besoknya lagi baca sampai 3000. Insya Allah dengan selalu beristiqomah, teman-teman akan bisa membaca 10.000 ya teman-teman. Nggak seharusnya kita baru baca hari ini terus kita langsung 10.000 itu, kalau aku belum bisa ya teman-teman. Kebanyakan yang mampu, yang baru pertama sekali baca sholawat itu, yang mampu paling sedikit itu bacanya paling 1000 ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku akan terus selalu ngingatin buat teman-teman untuk selalu membaca sholawat, karena sholawat itu the power of sholawat ya teman-teman. Terus gini teman-teman, aku nonton dari channelnya, ceramahnya dari Ustadz Syekh Ali Jaber ya teman-teman.
Gini dia bilang, salat itu bisa mengabulkan semua hajat. Selawat itu bisa menyembuhkan penyakit, teman-teman. Selawat itu bagus buat kita, teman-teman. Di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Gini teman-teman, ini aku mau cerita sedikit kisah dari kisah Ustadz Syekh Ali Jaber ya teman-teman. Insya Allah ya teman-teman, insya Allah kalau kita baca sholawat Jibril, insya Allah di akhirat nanti kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Dia bilang gini, kalau si Pulannya itu selalu membaca sholawat buat aku. Jadi yang tadinya dihukum berat, kita diangkat dari neraka ya teman-teman. Terus kitanya tadi ditolong sama Nabi ya Allah, Nabi Muhammad tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa terus membaca sholawat setiap hari minimal. Kalau teman-teman mau bacanya 1000, baca 1000 satu hari. Nanti teman-teman akan merasakan keajaiban dari sholawat itu ya teman-teman. Masih banyak sekali yang DM aku bilangnya, gak mungkin, mbaknya ini bohong katanya. Sholawat itu bisa mengabulkan semua hajat. Ya kerja dong kalau mau pengen sesuatu. Gak mungkin kalau kita nggak kerja, keinginan kita itu bisa tercapai. Gak mungkin dengan sholawat hajat kita bisa terkabul. Itu Masya Allah ya teman-teman. Itu aku emosi teman-teman, marah sekali teman-teman. Ada yang bilang gini, sholawat kok minta dunia gitu teman-teman kalau bilang ke aku. Tapi akunya ya aku ngelus dada aja. Jadi aku istighfar aja. Apa yang mereka bilang itu dia belum merasakan nikmat dari sholawat itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah ngamalin sholawat, udah merasakan sholawat, itu tahu gimana sholawat itu, dahsyatnya sholawat itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Maaf ya teman-teman, kalau aku ngomongnya agak melepotan gini. Aku maunya agak kecepatan ya teman-teman, jadi maaf ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, aku akan mengingatkan terus pada teman-teman, baca terus sholawat setiap hari. Sholawat itu memang bagus, memang dahsyat buat kita, bagi umat Islam ya teman-teman. Sholawat itu, kalau kita sholat, kita awalin dengan sholawat. Kalau kita mau baca doa, pertama sekali itu baca sholawat ya teman-teman. Jadi cepat terkabul doanya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.